Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwati fillah, pada hari ini kita akan bahas sedikit ya, tentang hijrah, insyaallah. Tujuannya Anda buat video ini ya, untuk memotivasi ya antum semuanya dan terutama diri Anda sendiri. Nah, kita coba bahas sedikit saja. Yang pertama, apa itu hijrah sih? Dan kenapa kita mesti hijrah? Nah, pertama, hijrah pada dasarnya yakni berpindah atau meninggalkan. Maksudnya bagaimana sih? Maksudnya adalah kita berusaha untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dari kita yang sebelumnya. Kenapa? Karena contohnya kita ingin hijrah dari hal yang kurang baik. Seperti kita suka menunda-nunda sholat, suka menunda-nunda pekerjaan kita, ya, dalam hal apapun, dan terutama dalam hal ibadah, kita harus menjadi yang lebih baik lagi. Nah, namun tentu saja ada beberapa tips yang akan saya berikan untuk kita semuanya. Ya, yang mana yang pertama, jika kita ingin hijrah itu, yang pertama kali itu niat. Kenapa niat? Ya, karena segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kalau kita tidak memiliki niat yang kuat, itu sehari dua hari, ya Allah, saya ingin pagi ini saya ini sholat subuh tepat waktu, saya tidak ingin masbuk lagi. Namun kalau niatnya nggak kokoh gitu, bukan karena Allah, karena ingin cari apa gitu ya, nah ini nggak akan ada. 2 hari 3 hari dah, besok lagi subuh hilang. Kemudian kenapa niat menjadi kunci utama? Karena dalam niat kita itu benar-benar sungguh-sungguh dari hati kita. Jadi bagi antum semuanya yang ingin berazam, ya, bersungguh-sungguh untuk berubah, saya ingin berubah, Allah jadi lebih baik lagi, ingin jadi yang lebih baik dari saya yang sekarang. Nah, antum harus niatkan dulu. Niat karena Allah. Innama a'malu binniyat. Baik, yang kedua yang harus kita perbaiki apa sih? Setelah kita dapat niat yang kuat, yang kedua itu kita memperbaiki sholat kita. Nah, kenapa? Karena di sini yang pertama, yang paling utama gitu. Umat Islam sholat 5 kali sehari, dan ini harus sekali antum semangat dalam memperbaikinya. Pertama, jika antum adalah orang yang sudah mengerjakannya 5 kali sehari semalam, alhamdulillah. Nah, antum bisa dengan cara sholat ke masjid, bagi antum yang laki-laki ya, sholat ke masjid. Nah, bagi antum sudah sholat ke masjid, lebih awal datangnya, kalau bisa antum yang azan ya. Ini ada peningkatan dalam kualitas ibadah. Nah, ini penting. Kemudian jika antum sudah semuanya, antum nanti bisa jadi imamnya. Nah, dengan cara ya tentu saja kita harus memiliki hafalan, memiliki bacaan Al-Quran yang bagus. Nah, dan inilah yang harus kita perbaiki sholat. Nah, namun bagi antum yang masih subuhnya jam 7, zuhurnya jam 2.30 gitu ya, nah, ada masalah, kita berubah. Selagi Allah memberikan kesempatan, kita berubah jadi yang lebih baik lagi. Nah, yang ketiga sudah masuk tadi, Al-Quran. Perbaiki Al-Quran, bacaan Al-Quran antum. Antum bisa cari guru ya untuk perbaiki tahsin antum, bacaan Al-Qurannya, makhrajul hurufnya, bacaannya. Kemudian setelah bagus, mulai lagi hafal ayat-ayat pendek ya, juz 30 boleh, atau udah hafal sampai juz 29, 28 dan seterusnya. Ini sangat penting. Kenapa? Karena Al-Quran ini yang akan menjadi penyelamat bagi kita nantinya. Dan kita sebagai anak ya, kita akan memberikan mahkota kepada orang tua kita. Siapa yang tidak ingin orang tuanya bermahkota nanti di yaumil qiyamah, insyaallah. Kemudian yang terakhir yakni meninggalkan maksiat. Ini berat. Kok berat? Nah, kita memiliki maksiat-maksiat kita sendiri. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Jika antum laki-laki gitu ya, biasanya suka hobi merokok gitu kan, tinggalkan rokok tersebut. Saya rasanya belum bisa, kurangi ya, kurang minimal antum kurangi.
Antum rokok 1 batang, 2 batang, kurangin sebatang, sampai antum betul-betul bismillah, tinggalkan semuanya. Antum pacaran, ya bagi antum semua yang berpacaran, ya tinggalkan. Kenapa? Karena belum tentu dia jodoh antum. Ya mungkin banyak yang gitu kan. Nah, kenapa? Antum ngapain nungguin jodoh orang gitu ya? Dan juga nggak ada manfaatnya. Lebih baik antum perbaiki diri, insya Allah Allah berikan wanita yang lebih baik untuk antum. Nah, kemudian bagi antum semuanya yang yang masih main musik gitu ya, ini nggak bisa terima gitu, nggak benar gitu. Nah, Al-Quran dan musik itu hal yang saling berseberangan ya. Antum bisa hafal Quran, antum akan jauh dari musik. Tapi kalau antum dekat dengan musik, antum akan jauh dari Al-Quran. Wah, ini bahaya nih. Gimana dong? Aku masih suka dengarkan. Mulai kurangi, ya. Mulai kurangi. Lebih sering dengarkan murotal dibandingkan dengan musiknya. Nah, ini mungkin tips yang dari Ana pribadi ya, untuk antum semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, jika ada salah nanti antum boleh komen ya, tidak ada masalah. Dan kalau ada masukan atau yang lain, silakan nanti tinggalkan di komentarnya. Baik, jazakumullah khairan. Semoga kita semua Allah kumpulkan di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.